让自己惹祸上。Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita dongeng series dari film Martial Master untuk part yang ke-72. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Tetua Pavilion meminta Tetua Subo untuk datang ke ruangannya untuk mengobrol. Tetua Subo mengatakan kalau ia menurut apa kata Ketua Pavilion. Mereka semua pun pergi ke ruang tamu untuk berdiskusi. Sesampainya di sana, Ketua Pavilion Zhao Qingfeng meminta Tetua Subo untuk menjadi wakil Ketua Pavilion Pil yang baru dan untuk membantu menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Namun, Tetua Subo menolaknya karena ia tahu kalau dirinya tidak merasa mampu untuk menjalaninya. Lalu, Tetua Pavilion meminta harus menerimanya. Dan ia sangat penasaran seberapa banyak Tetua Subo tahu tentang Lord Qin Chen. Tetua Subo mengatakan kalau ia juga baru pertama kali bertemu dengan Lord Qin Chen. Jika bukan karena Qin Chen, ia mungkin akan segera mati oleh penyakitnya. Kita kembali ke Qin Chen. Di perjalanannya, Qin Chen bertemu dengan Nona Lingshan. Ia memberitahu kepada Qin Chen kalau divisi penjaga kota kekaisaran ingin menangkap Qin Chen dan orang-orang dari 5 kerajaannya karena desakan keluarga Feng. Dan Hainu sedang menahannya sampai Qin Chen datang. Nona Xiaoya tidak mengerti karena masalah Qin Chen dengan keluarga Feng adalah urusan pribadi. Tapi kenapa bisa melibatkan divisi penjaga kota? Dan kemungkinan seseorang dengan sengaja memobilisasi orang dari divisi penjaga kota. Tapi menurut Qin Chen, cara tersebut sangat bagus. Nona Xiaoya pun meminta Qin Chen untuk menemuinya terlebih dahulu dan ia akan pergi untuk menemui gurunya. Qin Chen dan Nona Lingshan pun pergi untuk menemui Hainu dan teman-temannya. Di sisi lain, Hainu sedang mencoba mengulur waktu kepada penjaga kota sampai Qin Chen datang untuk menemuinya. Ia menjelaskan tentang masalah dengan keluarga Feng. Ia terpaksa melawan dan sudah banyak saksinya. Lalu divisi penjaga kota mengatakan selama semuanya kembali ke markas besar divisi penjaga kota dengan patuh, maka bisa menyelidikinya dengan jelas. Namun Hainu tetap tidak mau dan keberatan untuk bekerja sama dalam penyelidikan mereka. Ia meminta kepada penjaga kota mengeluarkan surat perintah terlebih dahulu agar ia mempercayainya. Penjaga kota pun mengeluarkan surat penangkapan Qin Chen dan teman-temannya di sana. Tak selang berapa lama, Qin Chen dan Nona Lingshan pun datang. Qin Chen berkata kalau teman-temannya tidak menyerang penjaga kota duluan dan tidak perlu menahannya. Penjaga kota pun langsung meminta anak buahnya untuk menangkap Qin Chen. Di saat ia akan menangkapnya, Tetua Subo dan yang lainnya datang dan langsung menghalaunya dan membuat mereka terpental. Penjaga kota pun berkata kalau Tetua Subo juga ikut datang bersama Qin Chen. Ia menjelaskan kalau Qin Chen dan teman-temannya dicari oleh divisi penjaga kotanya dan meminta Tetua Subo jangan menghalanginya. Tetua Subo berkata kalau Qin Chen dan yang lainnya adalah orang-orang dari pavilionnya dan ia tidak ingin penjaga kota membawa pergi mereka. Penjaga kota berkata apakah Tetua Subo bertekad ingin menjadi musuh penjaga kotanya. Jika Tetua Subo menunda tugasnya, apakah Tetua Subo akan mempertanggungjawabkan? Lalu Tetua Subo berkata kalau ia adalah wakil ketua dari Pavilion Pil dan ia akan bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Penjaga divisi kota pun akan memberitahu masalahnya ke Pavilion Pil Domain Beitian dan bertanya, apakah Qin Chen dari Pavilion Pil membunuh orang lain tapi bisa bebas dan berkeliaran di sana? Qin Chen pun angkat bicara, ia akan mengingat kebaikan Tetua Subo. Tapi ia tahu kalau Pavilion Pil-nya adalah bagian dari kekuatan luar, dan itu tidak bisa ceroboh melawan kekuatan lokal. Masalah keluarga Feng ia akan mengurusnya sendiri. Penjaga kota hanya memintanya dalam penyelidikan. Setelah semuanya jelas, ia akan segera dibebaskan. Sebelum Qin Chen menyerahkan diri, ia meminta Tetua Subo untuk menyerahkan 3 surat. Yang pertama, surat itu meminta diberikan kepada Ketua Pavilion Zhao Qingfeng
Dan 2 yang lainnya, satu untuk Presiden Tanah Suci Bloodline Kota Kekaisaran dan satunya lagi untuk Ketua Kuil Senjata. Tetua Subo pun akan mengantarkan surat tersebut secepat mungkin. Qin Chen pun menyerahkan diri. Namun di saat mereka akan menangkap yang lainnya, Tetua Subo tidak mengizinkannya. Tetua Subo akan membuat keributan jika rekan-rekan Qin Chen ikut dibawa oleh mereka. Jadi penjaga kota pun memilih hanya membawa Qin Chen. Mereka pun pergi meninggalkan Tuan Subo dan yang lainnya. Lalu Tetua Subo berkata untuk memberitahu kepada komandannya, jika Qin Chen terluka sedikit pun saat divisi penjaga kotanya, Pavilumpilnya juga akan meminta penjelasan pada keluarga kerajaan dinasti Wei. Di sisi lain, manajer keluarga Leng melapor kepada kepala keluarga kalau Qin Chen telah dibawa kembali oleh orang-orang dari divisi penjaga kota. Semua itu karena Tetua Subo dari Pavilumpil ikut campur dan membantu Qin Chen, dan menjadikan murid lain dari 5 kerajaan tidak dibawa pergi. Ketua keluarga Leng pun sangat terkejut karena ia tahu kalau Tetua Subo sudah diracuni oleh Jin Yuan. Dan yang ia tahu, jika Pavilumpil ikut campur semuanya akan menjadi semakin rumit. Dan ia harus meminjam kekuatan pangeran ketiga untuk mengatasinya. Tak selang berapa lama, kepala keluarga Leng pun pergi menemui pangeran ketiga dinasti Wei. Ia memberitahu kepada pangeran ketiga kalau orang yang telah menghancurkan keluarga Feng adalah Qin Chen. Dan Qin Chen membuat kekacauan di kota kekaisaran. Dan ia tahu kalau pangeran juga tidak menyukai orang-orang dari 5 kerajaan. Lalu pangeran ketiga mengatakan kalau orang rendahan dari 5 kerajaan memang begitu sombong. Ketua keluarga Leng juga memberitahu kalau Qin Chen telah ditangkap oleh penjaga kota. Tapi Tetua Subo dari Pavilumpil ikut campur, juga memberi tekanan pada divisi penjaga kota. Kedatangannya kali ini karena ia takut akan dihalangi oleh Pavilumpil. Bahkan divisi penjaga kota juga tidak berani bertindak lancang. Akibatnya membiarkan Hainu dan yang lainnya pergi dengan aman. Dan itu sama saja menginjak-injak hukum dinasti Wei-nya. Pangeran ketiga tahu apa maksud kenapa Tetua Leng datang menemuinya. Dan semua itu juga tidak ada manfaat baginya. Lalu Ketua Leng berkata selama pangeran bersedia ikut campur masalahnya, keluarga Lengnya kelak akan selalu berdiri di sisi pangeran. Selain itu, dikatakan beberapa wanita dari 5 kerajaan memiliki kecantikan yang menakjubkan. Mendengar ada wanita cantik, pangeran ketiga langsung setuju dengan apa yang Tetua Leng inginkan. Ia pun akan fokus dan membantu tentang masalah yang terjadi dengan keluarga Lengnya. Ketua Leng pun sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Di sisi lain dari divisi penjaga kota, Qin Chen sedang ditahan di sana. Penjaga kota melapor kalau Tetua Subo dari Pavilumpil telah ikut campur tangan membantu Qin Chen. Lalu wakil komandan geng mengatakan kalau Tuan Subo terlalu lancang karena berani ikut campur dalam urusan divisi penjaga kotanya. Tak selang berapa lama, pengawalnya memberi surat kepada wakil komandan geng. Dan surat tersebut dari pangeran ketiga. Setelah melihat isinya, wakil komandan geng pun langsung menemui Qin Chen. Lalu ia menginterogasi Qin Chen. Ia mengatakan kebencian seperti apa yang Qin Chen miliki pada keluarga Feng. Ia meminta Qin Chen untuk menjelaskannya. Qin Chen pun menjelaskan kalau keluarga Feng lah yang mencoba ingin membunuhnya. Dan Qin Chen hanya membela diri. Namun wakil komandan geng tidak percaya dengan semua itu. Ia mengatakan kalau ia tidak memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan sampah seperti Qin Chen. Ia meminta Qin Chen untuk mendatangani surat dari pangeran ketiga. Dan ia meminta Qin Chen untuk jangan khawatir karena divisi kotanya akan melakukan dengan adil. Namun Qin Chen tidak mau mendatangani pengakuan yang ada di dalam kertas tersebut. Wakil komandan itu pun memaksa Qin Chen untuk menandatangani suratnya. Meski Qin Chen tidak mau juga harus menandatanganinya, Qin Chen pun langsung menghilangkan surat tersebut dengan kekuatannya. Ia ingin melihat bagaimana wakil komandan membuatnya menandatangani surat tersebut. Wakil komandan pun sangat kesal dan meminta Ku Wenwei untuk membawa Qin Chen ke dalam penjara hitam. Dan ia ingin melihat berapa lama Qin Chen bisa bertahan di dalam penjara hitam. Lalu penjaga kota pun membawa Qin Chen ke penjara hitam. Ia meminta kepada penjaga penjara hitam itu, yaitu Kapten Tian. Jika Qin Chen sudah mengakui perbuatannya, maka Qin Chen bisa keluar. Lalu Kapten Tian berkata, apa yang Qin Chen lakukan hingga mereka semua mengawalnya. Penjaga kota Gu Wenwei pun meminta Kapten Tian untuk jangan meremehkan Qin Chen. Karena Qin Chen lah yang menghancurkan keluarga Feng hingga ke akar-akarnya. Ia meminta Kapten Tian untuk berhati-hati. Kapten Tian pun berkata kalau orang yang ia tangani tidak mungkin bisa keluar dengan aman.
Lalu ia memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengirim Qin Chen ke area hukuman berat. Tapi sebelum itu, ia meminta pengawalnya untuk memeriksa apakah Qin Chen menyimpan sesuatu. Qin Chen pun dengan santainya berkata, jika ia jadi Kapten Tian tidak akan menempatkan diri sendiri dalam masalah. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.